Selamat pagi, salam semangat buat kalian. Semoga kalian selalu sehat dan semangat mengikuti pembelajaran walaupun dilakukan secara daring. Mungkin kalian jenuh dalam pembelajaran daring, tapi Ibu harap kejenuhan itu bisa kalian kurangi dengan melakukan aktivitas yang positif. Baik, sebelum kita mulai belajar, biasakan kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa ini memudahkan kita dalam mengikuti pembelajaran. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi dengan tema surat Tinas. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi yang terdapat pada surat Tinas dan surat pribadi. Tujuannya adalah yang pertama, agar kalian mampu memahami ciri yang terdapat pada surat pribadi dan surat dinas, sehingga nanti kamu bisa membedakannya ya antara dua surat tersebut. Yang kedua, agar siswa mampu memahami informasi yang terdapat pada surat pribadi dan surat dinas. Pernahkah kalian menulis atau mendapat kiriman surat pribadi atau surat dinas? Mungkin kalian pernah menulis surat untuk teman atau mungkin saudara, atau mungkin pernah menulis surat izin apabila kalian tidak masuk ke wali kelas kalian, atau mungkin kalian pernah menerima surat pemberitahuan pengumuman dari sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya, apa ciri-ciri dari kedua surat tersebut, mari kita bahas. Apakah ini termasuk surat pribadi ataukah surat dinas? Ya, surat ini termasuk surat pribadi. Mengapa dikatakan surat pribadi? Mari kita pelajari definisi surat pribadi dan ciri-cirinya. Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain. Secara garis besar, sebenarnya surat pribadi tidak mempunyai peraturan yang mengikat. Surat pribadi bisa ditulis menurut selera masing-masing. Meskipun begitu, dalam etika dan penggunaan bahasa yang haruslah sopan. Tentu saja harus juga memperhatikan sesuai dengan latar belakang kepada siapa surat tersebut ditujukan. Jadi surat pribadi ini walaupun sifatnya pribadi, tapi tetap harus menggunakan bahasa yang sopan, apalagi bila surat pribadi tersebut sifatnya resmi. Surat pribadi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, surat pribadi yang sifatnya kekeluargaan. Misalnya, surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, dan surat kepada orang tua. Jenis yang kedua yaitu surat pribadi yang isinya bersifat resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan. Misalnya, surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat izin tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti. Bagaimana ciri-ciri surat pribadi? Surat pribadi memiliki ciri-ciri diantaranya, pertama, isinya bersifat pribadi. Yang kedua, berisi unsur tanggal dan alamat surat. Ketiga, tidak mempunyai nomor surat. Keempat, ada salam pembuka, isi, penutup, dan salam penutup. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa tidak resmi atau tidak baku sesuai dengan keinginan penulis. Format surat bebas. Selanjutnya, kamu amati contoh surat berikut. Apakah ini termasuk surat pribadi ataukah surat dinas? Ya, surat ini termasuk surat dinas. Mengapa termasuk surat dinas? Mari kita bahas ciri-ciri dari surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi yang dibuat oleh instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisi permasalahan kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Surat dinas isinya ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Karena fungsi kedinasan tidak hanya berlaku di pemerintahan, akan tetapi berlaku juga di instansi atau lembaga swasta. Biasanya isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberian izin, pemberian tugas yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya.
Oleh karena itu, jika terdapat surat yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain yang isinya berhubungan dengan kepentingan tugas atau kegiatan dinas atau instansi, maka surat tersebut termasuk surat resmi atau surat dinas. Kenapa disebut surat resmi? Karena penulisan dalam surat dinas ditulis dengan format dan memakai bahasa yang resmi. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri umum surat dinas. Ciri yang pertama adalah terdapat kop surat dari lembaga, perusahaan, atau instansi yang bersangkutan. Kop surat berfungsi sebagai identitas dari perusahaan, lembaga, ataupun instansi yang membuat surat tersebut. Biasanya kop surat berisi logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan kontak instansi yang dapat dihubungi. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah terdapat salam pembuka, isi, dan penutup. Salam pembuka ini berfungsi sebagai tanda buktinya pembicaraan pada surat dan merupakan salam untuk basa-basi sebagai tanda penghormatan bagi penerima surat. Salam pembuka yang umum digunakan adalah kalimat dengan hormat. Isi surat sifatnya resmi. Sedangkan fungsi salam penutup berfungsi sebagai penutup pembicaraan isi surat. Ciri selanjutnya adalah terdapat nomor surat. Nomor surat adalah urutan nomor dari surat yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi terkait yang biasanya berupa kode surat. Fungsi nomor surat adalah untuk menandai dan memudahkan mengetahui banyaknya surat yang telah dikeluarkan untuk mempermudah pengarsipan dan mempermudah dalam mencari surat tersebut. Ciri surat dinas yang lainnya adalah terdapat bagian lampiran dan perihal. Lampiran adalah suatu hal yang melengkapi surat yang berupa dokumen pendukung dan merupakan kesatuan dengan surat pengantarnya. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada penerima surat mengenai masalah pokok surat. Selanjutnya adalah alamat surat. Alamat surat merupakan alamat tujuan dikirimnya surat tersebut, apakah kepada instansi ataukah kepada perorangan. Terakhir, ciri surat dinas adalah terdapat stempel dan tanda tangan instansi. Fungsi tanda tangan adalah untuk memastikan identitas atau memverifikasi ciri-ciri penandatanganan yang berkaitan dengan kesahan surat dinas yang dikeluarkan. Stempel berfungsi untuk sebagai pengenal dari instansi atau perusahaan tersebut. Silakan kalian pahami kesimpulan materi pertemuan hari ini tentang bagian surat pribadi dan surat dinas. Setelah kita bahas ciri dan definisi surat pribadi dan surat dinas, mari kita mulai berlatih agar kalian lebih memahami dari materi yang telah kita bahas. Latihan pertama adalah apa yang dimaksud surat pribadi. Yang kedua, jelaskan ciri dari surat pribadi. Yang ketiga, apa yang dimaksud surat dinas. Keempat, jelaskan ciri-ciri surat dinas. Yang terakhir adalah jelaskan fungsi surat untuk kehidupan sehari-hari. Nanti jawaban kalian akan dikirim ke link yang telah Ibu sediakan. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.